Renungan pagi menjadi putra dan putri Allah oleh Ellen G. White, 23 April 2021. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pencipta dan penyempurna iman kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi hidup kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Gladys Torondek. Silahkan Ibu Gladys. Shalom, selamat pagi. Renungan hari ini 23 April 2021 berjudul Kasih karunia-Nya adalah untuk meneguhkan dan menguatkan kita. Ayat inti terdapat di dalam 1 Petrus 5 ayat 10 yang berbunyi, "Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya." Berbahagialah jiwa yang dapat berkata, "Aku ini bersalah di hadapan Allah, tetapi Yesuslah pengantaraku. Aku telah melanggar hukum-Nya. Aku tidak dapat menyelamatkan diriku sendiri, tetapi aku menerima darah indah yang tercurah di Golgota sebagai pembelaanku sepenuhnya. Aku ini sudah hilang dalam Adam, tetapi dipulihkan dalam Kristus. Allah yang sangat mengasihi dunia ini, sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal untuk mati, tidak akan membiarkan aku binasa, sementara bertobat dan penuh penyesalan jiwa. Ia tidak akan memandang kepadaku, karena aku sama sekali tidak layak. Tetapi Ia akan memandang kepada wajah yang diurapinya. Ia akan memandang kepada pengganti dan penanggungku, serta mendengarkan pembelaan dari pembelaku yang mati karena dosaku, agar aku dapat dibenarkan Allah dalam Dia. Oleh memandang Dia, aku akan diubahkan kepada petanya. Aku tidak dapat mengubahkan tabiatku sendiri, tetapi oleh memandang Dia, aku akan menangkap rohnya dan diubahkan menjadi serupa dengan Dia. Hati yang dipenuhi oleh anugerah Kristus akan kelihatan jelas oleh kedamaian dan sukacitanya. Maka di mana Kristus berdiam, tabiat akan menjadi disucikan, ditinggikan, diangkat derajatnya, dan dipermuliakan. Kahlik seluruh dunia mengasihi semua orang yang percaya pada anaknya yang tunggal sebagai juru selamat pribadi mereka, bahkan sama seperti Ia mengasihi anaknya itu. Di dunia ini pun dan sekarang juga, kemurahan hati-Nya dicurahkan atas kita sampai begitu ajaib keluasannya. Ia telah memberikan kepada manusia karunia terang dan raja surga, dan beserta dengan Dia telah dicurahkannya segenap harta surga. Sebanyak yang telah dijanjikannya kepada kita bagi hidup yang akan datang, Ia juga mencurahkan karunia-karunia kerajaan atas kita dalam hidup ini. Dan sebagai rakyat anugerah-Nya, Ia mau supaya kita menggemari segala sesuatu yang akan mempermuliakan, meluaskan, dan meninggikan tabiat kita. Tuhan telah menyediakan pertunjukan-pertunjukan yang paling indah dari anugerah-Nya untuk menguatkan dan memberanikan hati. Terima kasih.
Terima kasih atas penata layanan Ibu Gladys. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Ayat inti hari ini dengan jelas menyatakan bahwa Allah adalah sumber segala kasih karunia, dan itu dapat meneguhkan dan menguatkan kita di dalam Yesus Kristus. Karenanya Roh Nubuat menyatakan dalam Counsels for the Church halaman 132 paragraf 2 yang berbunyi, dengan kasih karunia Kristus, Anda bisa mendapatkan kemenangan atas diri sendiri dan mementingkan diri. Saat Anda menghidupkan hidupnya, menunjukkan pengorbanan diri di setiap langkah, terus-menerus mengungkapkan simpati yang lebih kuat bagi mereka yang membutuhkan pertolongan, Anda akan memperoleh kemenangan demi kemenangan. Hari demi hari Anda akan belajar lebih baik bagaimana menaklukkan diri dan bagaimana memperkuat titik lemah karakter Anda. Tuhan Yesus akan menjadi terang Anda, kekuatan Anda, mahkota sukacita Anda, karena Anda menyerahkan kehendak Anda pada kehendak-Nya. Yesuslah kekuatan kita, karenanya Yesuslah yang menguatkan kita, dan itu terwujud di dalam kasih karunia-Nya. Counsels to Parents, Teachers, and Students halaman 485 paragraf 3 berkata, pegang teguh integritas Anda dalam kekuatan kasih karunia Kristus dan Dia akan menggenapi firman-Nya kepada Anda. Ada kekuatan dalam kasih karunia Kristus. Itu sebabnya Yesus menantikan kita untuk meminta kasih karunia-Nya. Bapa Kita Peduli halaman 248 paragraf 2 menjelaskan, kasih karunia Kristus sedang menantikan permintaanmu. Ia akan memberikanmu kasih karunia dan kekuatan sesuai diperlukan bila engkau meminta padanya. Dan kasih karunia Kristus itu adalah Roh-Nya Kristus itu sendiri. Lihat kembali pelajaran renungan tanggal 22 April. Namun, kutipan berikut ini dapat menolong kita juga. Mari kita baca dalam Testimonies for the Church volume 5, halaman 568 paragraf 1, yang berbunyi, apa yang Anda butuhkan adalah kasih karunia Allah yang mengubah hati Anda. Anda membutuhkan Roh Yesus. Anda harus belajar kelemah lembutan dan kerendahan hati di sekolah Kristus. Perhatikan Nyonya White ada sebut kasih karunia Allah yang mengubah hati. Artinya, kasih karunia Allah itu bekerja di dalam hati. Lalu Nyonya White lanjutkan bahwa kita membutuhkan Roh Yesus. Apakah ada hubungan kasih karunia Allah yang mengubahkan hati ini dengan Roh Yesus? Kita baca Gospel Workers edisi 1892-1893 halaman 401 paragraf 2 yang berkata, oh, kita membutuhkan lebih banyak Roh Kristus dan lebih sedikit diri sendiri. Kita membutuhkan kuasa Allah yang mengubah hati kita setiap hari. Yang mengubahkan hati kita disebutkan juga kuasa Allah, dan itu adalah Roh Kristus. Maka kuasa Allah yang mengubahkan hati itu sama dengan kasih karunia Allah, sebab keduanya mengubahkan hati, dan itu adalah kehadiran Roh Kristus atau Roh Yesus. Sebab memang segalanya Allah Bapa karuniakan melalui dan di dalam Anak-Nya. Jelas bahwa kasih karunia Allah adalah Roh-Nya Kristus. Sebab kasih karunia Allah itu adalah Roh-Nya Allah yang hadir dalam hidup kita melalui kehadiran Roh Anak-Nya, Yesus Kristus. Apakah Roh-Nya Kristus menguatkan? Kita baca suratnya nomor 53 tahun 1887 paragraf 13 yang berbunyi, memiliki pikiran dan Roh Kristus akan menjadi kekuatan gereja. Jelas bahwa kasih karunia Allah itu menguatkan dan kekuatan itu terwujud melalui Anak-Nya yang kita terima melalui kehadiran Roh Kristus. Di dalam Yesus kita teguh dan kuat, sebagaimana ayat inti hari ini menyatakan. Karenanya Roh Nubuat menyatakan dalam Bapa Kita Peduli halaman 248 paragraf 2 yang berbunyi, Roh Kristus dalam hati akan dinyatakan dalam karakter, akan mengembangkan kualitas-kualitas dan kekuatan mulia. Kristus berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu. 2 Korintus 12 ayat 9. Kita saat ini hidup dalam kerajaan kasih karunia. Dan karenanya Allah Bapa mencurahkan karunia-Nya atas kita dalam hidup ini supaya
kita menyukai segala sesuatu yang mulia dan meninggikan karakter kita. Inilah yang meneguhkan dan menguatkan kita, karena itu semua terwujud hanya melalui dan di dalam Anaknya, Yesus Kristus. Kiranya ini menjadi pembaruan bagi hidup kita, agar setiap hari kita meminta kasih karunia Allah, yaitu roh Anaknya, roh Kristus, bukan hanya untuk mengubahkan karakter kita, tetapi juga meneguhkan dan menguatkan kita. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui Anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat indah dan sederhana pagi hari ini. Yang kami butuhkan setiap hari adalah kasih karunia Allah. Sebab melalui kasih karunia-Nya, Roh Kristus menjadi bagian hidup kami, dan itu yang meneguhkan dan menguatkan kami. Karenanya curahkan roh Anak-Mu ya Bapa dalam hati ini, kehendak-Mu yang jadi, beserta kami sepanjang hari ini. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.